Ndih, aku istirahat no hotel dulu wis langsung diobrak. Kono nang mangkat. Ki Ndandem teko, Kapolres teko, entuk tambahan. Bisikane ngono setan. Lho. Rasa guyu Dan. Iki guyon tapi ya dipikir. Ngono. Heh. Meneng kok Kim. Ya guyon tapi dipikir. Setan yang goda bupati. Beda lagi gayae. Pak Bupati dibisi. Ayo Pak, meneng tak antemi pisan kok. Loh, Pak Bupati biar antisipasi, tak dudono rahasia. Iki info pusat iki. Setan sing nggodha bupati ki yo ngene. Ayo Pak Bupati nang stempel tanda tangan. Lumayan 30%. Ayo modal nggo pilihan urung balik. Ayo cepet. Aman. Biasane nek bar OTT KPK malah aman biasane. Ayo gendang eret-eret cetok. Lah kok eret-eret cetok tenan jere setan. Yes. Ngono. Ayo Bupati, Batang iki mau jadi kota industri. Ayo. Tanda tangan. Programnya akeh. Ngono setane. Anak buah setan guyang-guyu nang guri. Estu Pak Bupati niku estu. Lah niku jenengan mboten krasa nek dibisiki. Pokoke ning ati ki modele sengkring ngono. Kapan meneng to iki? Iki SGD Singapura dolar. Ngono Pak Bupati rayuane setan emas. Aku tahu soalnya. Saiki sampe kok. Asli. Ijen, setan sing nggodha Pak Ndandem beda meneh. Ono proyek koperasi desa Merah Putih. Tak kasih bocoran Dan. Ijen Dan, ora usah kaget saya udah kayak gini Dan. Hati-hati. Betul itu Dan. Lah satu kabupaten Batang lo berapa desa? Satu desa, satu koperasi. Anggarannya berapa? Ayo, belum lagi MPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi ahli. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina binuril Qur'an wa nuris shalah wa nuris shalawat wa nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basyirah ya Fattahu ya Alim. Iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya satar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sadatul habaib wa sadatul ulama al ajilla wal a'izza, para habaib, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh dan pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat, para sesepuh, semuanya yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon doanya, kita mohon restunya. Teristimewa besti saya yang suaranya menggetarkan, senyumannya mendebarkan, nasihat-nasihatnya menyegarkan, jamaahnya menggemparkan.
ajakannya menggairahkan. Kita doakan sama-sama beliau diparingi sehat wa'afiyah, panjang umur. Habib, saya nggak bisa membayangkan Az-Zahir tanpa Habibidin, dan Zahir Mania belum siap kehilangan dirimu. Jangan mati dulu. Mudah-mudahan selalu istiqomah mengajak Zahir Mania, mengajak masyarakat umat untuk menggelorakan sholawat, mencintai Nabi Muhammad sampai mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, sampai berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Az-Zahir yang makin bersinar, makin berkibar, go internasional terus, baru pulang dari Taiwan, dan masih banyak lagi agenda-agenda luar negeri berikutnya. Mudah-mudahan tambah lancar, tambah maslahah, manfaah dan barokah. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Batang, beliau Ustadz Muhammad Faiz Kurniawan SH MH. Cocok gelar akademis beliau, karena beliau SH maka jadinya MH. Beliau SH suka hibah, makanya beliau MH makin hebat. Mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan zahiran wa batinan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pertolongan dan bimbingan Allah untuk terus memimpin warga masyarakat Kabupaten Batang menuju Batang yang lebih maju, lebih jaya, lebih sukses, Batang yang lebih baik dan lebih barokah. Amin Allahumma amin. Forkopimda yang membersamai beliau, tepat di samping kiri beliau Pak Dandim, beliau namanya ABC. Nah, saya tahu dari video ini Andika BC, kan ABC, paling-paling BC nya singkatannya Budi Cahyono. Salah, kalau pengen bener ya kasih map ke saya yang ada tulisan nama komandan, biar saya nggak salah menyebutkan nama. Mudah-mudahan makin sukses dalam karir, mudah-mudahan terus istiqomah mengabdikan diri untuk masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hadir juga Ibu Kapolres Batang AKBP Veronica. Saya juga tahu nama beliau, ini pas ada di TV, yang senyumnya menawan. Mudah-mudahan di bawah komando beliau wilayah hukum Mapolres Batang makin kondusif, aman dan terkendali. Sukses Bu Kapolres. Ketua dan wakil serta anggota DPRD Kabupaten Batang yang hadir, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Agama, Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah, Ketua PD LDII, dan ketua-ketua yang lain bersama seluruh pengurusnya, Ketua Cabang Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang bersama seluruh ketua ranting yang hadir, Ibu, tamu undangan yang kita hormati, Zahir Mania, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati, dibarokai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau Habibidin tadi, saya juga mengucapkan dirgahayu,
Kabupaten Batang yang ke-60. Mudah-mudahan Kabupaten Batang menjadi kabupaten yang gemah ripah loh jinawi, panjang apunjung, pasir awukir, murah kang sarwa tinumbas, subur kang sarwa tinandur, toto titi tentrem kerto raharjo. Batang menjadi dairatan thayyibatan wa rabban ghafura. Amin Allahumma amin. Ini syarat mutlak, pemimpinnya harus baik. Maka mohon doa dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang, mudah-mudahan Pak Bupati ini menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Udah dua itu yang paling penting pemimpin itu. Satu amanah, dua adil. Kalau pemimpin itu bisa amanah dan adil, insya Allah beres semuanya. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu khianah dan zalim, pasti rusak semuanya. Mohon doanya seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang, karena pemimpin itu berat tanggung jawabnya dunia akhirat. Memang sih, kalau pemimpin itu amanah dan adil, yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sanah. Sehari saja bagi pemimpin yang adil itu menyamai ibadah sunnah 60 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Padahal pemimpinnya nggak ngapa-ngapain, asal adil dalam memimpin, udah nggak tahajud, nggak puasa sunnah, nggak zikir, itu nilainya menyamai ibadah sunnah 60 tahun, siang harinya puasa, malamnya tahajud, padahal sehari. Lah kalau satu periode 5 tahun coba, apalagi insya Allah beliau 2 periode, amin. Kalau adil, udah nggak ada yang bisa mengalahkan pahalanya beliau. Kalau adil, kalau amanah. Tapi kalau khianah, kalau zalim, sehari dosanya sama dengan maksiat 60 tahun. Makanya boleh disaksikan semua yang hadir di sini. Sampai kapanpun saya Habibidin nggak bakal mencalonkan diri jadi bupati, karena nggak bakal ada yang milih. Nggak sanggup saya, jujur Pak Bupati, saya nggak sanggup. Suruh jadi bupati saya nggak sanggup. Pertama jelas nggak ada yang milih. Kedua karena beratnya tanggung jawab. Udah saya gini aja, saya telateni, alhamdulillah sudah renes. Saya syukuri. Berat. Tuh, pemimpin itu kan penguasa, Al-Malik itu penguasa. Kalau berdasarkan urutan Asmaul Husna Kiai, harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, minimal itu. Satu, Al-Quddus harus suci niatnya, bersih hatinya, bersih, tidak cacat hukum. Alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah mendengar Muhammad Faiz Kurniawan terkena masalah hukum. Alhamdulillah. Dan seterusnya. Hati-hati Pak Bupati. Jawa Tengah sudah 3, Jawa Timur juga 3, dan 3 keenamnya itu udah pernah saya ingatkan semua. Ada yang viral, ada yang setengah viral, gak nurut tuh. Mulane nurut sampean, insya Allah nggak sampai pakai rompi warna oranye. Loh, harus Al-Quddus, niatnya betul-betul untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Kemudian kedua, As-Salam, menyelamatkan dan mensejahterakan rakyat, bukan untuk keluarga, golongan, kepentingan pribadi, apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Mesti konangan, gak kira enggak. Dah, pengadaan mobil dinas biasa-biasa saja, renovasi rumah dinas biasa-biasa saja, nggak usah over
Kemarin saya di Kaltim demo rame banget. Mobil dinas kok 8M. Memang anggarannya Kabupaten Batang itu berapa? Mentang-mentang mau jadi kabupaten industri. Ngingetin Pak Bupati, kalau kapok ya nggak usah diundang lagi gitu aja, kok repot. Wong ini tadi beliau udah ngontrak tiap tahun, berarti kan beliau jatuh cinta sama kami berdua. Makasih Pak Bupati, I love you. Kemudian al-mukmin harus mempunyai iman yang kuat. Pemimpin kalau nggak punya iman jadinya kayak Raja Fir'aun. Sebagaimana orang kaya kalau nggak punya iman jadinya kayak Qarun. Terus al-muhaimin, terpercaya, artinya bisa dipercaya, nggak suka mengkhianati rakyat. Apa yang menjadi janji-janji kampanyenya menjadi fakta dan realita secara bertahap. Terus al-aziz, mendapat dukungan kuat dari mayoritas masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemimpin itu warisan para nabi, para rasul, maka harus punya karakter sidik, amanah, tablek, fatonah. Sidik itu jujur, amanah bisa dipercaya, tablek aspiratif dan transparan, fatonah cerdas. Lah guyonannya kiai-kiai sekarang nyari pemimpin yang punya 4 karakter ini repot. Kenapa? Karena sidik minggat, nggak pulang-pulang. Jadi pemimpin kehilangan sidik. Sidik minggat, nggak mau sendirian, bawa pacarnya namanya amanah. Amanah itu katut sidik minggat, maka pemimpin juga kehilangan amanah. Wong dibawa minggat sama sidik. Tableknya udah dipakai di mana-mana, tablek akbar, tablek akbar, tablek akbar, di mana-mana. Pemimpin nggak kebagian tablek, tinggal 1 fatonah, jadi TKW di luar negeri. Habis semuanya. Berat Pak Bupati. Maka saestu Pak Bupati nyuwun kanthi sanget kerjasama, dukungan dan doa dari semua komponen di Kabupaten Batang ini, para ulamanya, kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, dimohon untuk memberikan saran, masukan, nasihat. Nggih Pak Bupati nggih. Kalau dinasihati kiai diterima Pak Bupati, jangan cuma iya di depannya saja. Kowe meneng Kim. No. Semua butuh kerjasama, kompak. Karena sehebat-hebatnya Pak Bupati, kalau nggak didukung oleh semua elemen dan komponen yang ada, remek. Maka kunci utama kesuksesan dan keberkahan itu rukun. Rukun itu kan pilar utama penyangga kesuksesan dan keberkahan. Asal mau rukun, yang sulit jadi mudah. Asal mau rukun, yang berat jadi ringan. Asal mau rukun, yang gak enak itu loh jadi enak. Saya sering mencontohkan, kalau ijen-ijen sendiri-sendiri nggak enak, tapi kalau mau rukun jadi enak. Coba ibu-ibu ke dapur, apa ada bumbu dapur itu yang enak kalau sendiri-sendiri? Nggak ada Bu. Lombok yo ora enak, nek dhewean lho. Brambang yo ora enak, nek dhewean. Terasi yo ora enak, makanya ora ono wong gaduh terasi. Uyah yo ora enak, nek dhewean. Tapi nek gelem rukun, dadi siji no cowek diulet dadi sambel, enak napa mboten? Lho, ra enak tambah ra enak tambah ra enak, nek gelem rukun iso dadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau mau rukun, yang lemah jadi kuat. Coba perhatikan gedung-gedung yang ada di sekeliling kita. Itu bisa kuat, itu bisa berdiri kokoh ya karena ada kerukunan dari bahan-bahan bangunan yang ada, sehingga rukun tidak harus sama. Mau rukun jangan nunggu sama dulu. Kadang-kadang yang sama aja nggak bisa rukun kok. Ada apa enggak kira-kira? Loh, sama tapi nggak bisa rukun, ada apa enggak? Ada.
Sama-sama pegawai Pemkab tapi nggak rukun, ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Sama itu kadang-kadang nggak rukun. Maaf, sama-sama organisasinya nggak rukun, ada apa enggak? Ada. Sama-sama partainya nggak rukun, ada apa enggak? Sing kenceng toh jawabnya. Sama-sama ustadznya nggak rukun, ada apa enggak? Kok banter nih iki? Sama-sama warga Batangnya nggak rukun, ada apa enggak? Nah iya, sama-sama Islamnya nggak rukun, ada apa enggak? Ayo coba, rukun itu nggak harus sama kok. Jadi kita harus siap berbeda-beda, karena perbedaan itu sunnatullah. Perbedaan itu sunnatullah, nggak mungkin bisa kita hindari. Yang penting berbeda, jangan bermusuhan, tapi saling melengkapi, saling menguatkan. Coba dijawab yang kenceng. Tangan saya 2, betul? Beda apa sama? Kok samain mbok anggap kiwa karo ngono tanganku? Ya beda, wong kanan sama kiri beda, tapi kompak, saling melengkapi. Demikian pula kaki saya 2, beda kanan sama kiri, tapi saling melengkapi. Makanya kalau dipakai jalan nyaman, enak, kanan maju kiri mundur, kiri maju kanan mundur. Coba kalau nggak mau kerjasama, nggak mau saling melengkapi, tangan dua-duanya waktu jalan pengen maju, tadi vampir. Saya sama istri saya, ayo sama apa beda? Yo jelas beda, nek podo tak nggo apa? Beda tapi saling melengkapi, gitu loh. Kayak lampu, tujuannya nyala, maka kabelnya harus berbeda, positif dengan negatif. Coba kalau lampu itu kabelnya sama-sama positif, nyala apa konslet? Konslet. Lampu kok kabelnya sama-sama negatif, nyala apa konslet? Konslet. Gitu loh. Mau rabi kok podo lanangi, rabi kok podo wedoke, nyala apa konslet? Gitu. Maka yang berbeda itu dipadukan sehingga rumah tangga mencapai tujuan bahagia. Karena suami dengan istri itu jelas berbeda, bapak dengan ibu itu beda. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, ibu suka membesarkan hal yang kecil. Makanya barang cilik kecekel wong wedok dadi gede. Sebentar, pikiranmu jangan error. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar. Masalah besar itu bagi laki-laki dianggap masalah kecil, suka ngentengin, itu laki-laki. Tapi kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil, masalah kecil itu dianggap masalah gede. Wong wedok itu gara-gara nyumbang nanggone tangga ora dibalekke sak desa krungu kabeh. Ya karena bapak itu rasional, ibu emosional. Bapak kreatif, ibu sensitif. Bapak pakai perasaan, ibu pakai pikiran. Makanya kalau cekcok suami istri mesti bapak bilangnya gini, ibu itu mikir toh bu. Kata ibunya, bapak dadi wong lanang ngrasake aku kok. Mergo sijine mikir, sijine ngrasake. Berbeda sifat dan karakternya, tapi saling melengkapi, saling mengisi, nanti jadi kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kayak bangunan itu loh, bahan-bahannya kan berbeda-beda. Ada besi, ada pasir, ada semen, ada batu koral, ada batu bata, betul? Nah tapi saling melengkapi, saling menguatkan, maka dia kokoh. Coba kalau bangunan itu bahannya sama semua, semen kabeh, ya ora dadi bangunan. Halo? Ya Allah. Maka
seluruh komponen yang ada di Kabupaten Batang ini harus saling melengkapi, saling menguatkan. Kelemahan masyarakat kita itu apa? Ya semua komponen ada, semua potensi ada, tapi nggak mau bersatu, nggak mau saling melengkapi, nggak mau saling menguatkan, berdiri sendiri-sendiri, ya semerawut. Kayak toko peracangan itu loh, masyarakat kita itu ada lombok, ada berambang, ada tomat, ada terasi, ada garam, tapi dewe-dewe. Kayak toko bangunan itu loh, ada kayu, ada besi, ada koral, ada bendrat, ada paku, ada triplek, ada genteng, tapi sendiri-sendiri, berserakan, nggak mau bersatu. Ini kelemahan masyarakat kita. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, kalau mau saling melengkapi walaupun berbeda, itu jadi indah. Halo? Ya Allah, maaf ya, wajahnya Habib Bidin indah. Kenapa? Ya karena berbeda-beda, ada perbedaan tapi saling melengkapi. Ada kening, ada alis, ada kelopak mata, ada biji mata, ada pipi, ada hidung, ada bibir, ada dagu. Coba misalnya wajah beliau ini hidung semua. Loh, saya dengan Habib Bidin beda. Dia putih, saya hitam. Dia mancung, saya pesek. Dia ganteng, saya sopo ngomong elek. Matur suwun. Loh, berbeda, tapi kan kita saling melengkapi, maka majelis ini jadi indah. Gitu. Hoi. Ya kayak kopi sama gula kan beda toh itu. Beda. Kopi hitam, gula putih, ya kayak kita inilah. Ini kopi, ini gula, ini manis, ini pahit. Tapi kan kita saling melengkapi kalau udah bersatu. Dirindukan di mana-mana. Padahal berbeda, semuanya beda. Beliau dengan gayanya, saya juga dengan gaya saya. Senyumnya beda, lirikan matanya beda, ya semuanya beda, tapi kan saling melengkapi, gitu loh. Dah pokoknya harus siap berbeda-beda, tapi jangan jadikan perbedaan sebagai musuh, jadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Berikutnya, jangan merasa paling penting, jangan merasa paling berjasa, jangan pengen menonjolkan diri. Ini sumber perpecahan. Aku yang paling penting, aku yang paling berjasa, yaitu yang menjadi sebab perpecahan. Karena kalau dipikir semua komponen itu penting. Saya kalau kasih contoh biasanya gini, gedung-gedung yang berdiri kuat kokoh itu ada besinya apa enggak? Ada. Besinya kelihatan apa enggak? Enggak. Tapi semua orang tahu kalau itu ada jasanya besi. Wah, itu gedung bisa berdiri kuat kokoh, pasti ada besinya. Semua orang tahu, semua orang mengakui. Dan besi juga enggak pengen menonjolkan diri. Biar aku enggak kelihatan, enggak apa-apa kok. Orang sudah tahu kalau aku punya jasa. Paham? Coba, besi yang ngerasa punya jasa, pengen menonjolkan diri karena dia merasa paling penting, harus kelihatan, ya bangunan itu semerawut. Bahasa Inggrisnya the pating serongat and pating jepat. Kenapa? Karena yang punya jasa pengen menonjolkan diri. Nanti semen ngerasa punya jasa juga pengen menonjolkan diri, koral pengen menonjolkan diri, ambruk malahan bangunan itu. Udah gini aja, Habib Bidin yang ganteng sebelah saya ini ada jantungnya apa enggak? Ya ada. Kalau enggak ada jantungnya ya sudah oek. Jantungnya beliau jasanya luar biasa untuk tubuh beliau, memompa darah, mengalirkan ke sekujur tubuh, semua organ tubuh dialiri darah, yang itu jantung yang bekerja keras terus memompa darah. Beliau berdiri jantung bekerja, beliau tidur pun jantungnya terus bekerja.
Tapi jantungnya beliau kan nggak pengen menampakkan diri. Coba misalnya jantungnya pengen menonjol, manggon yang batuk. Paru-paru yo punya jasa pengen ketok, manggon yang dengkul. Usus sih jasanya besar bagi tubuh manusia, mencerna makanan, sampahnya dibuang, gizi, vitamin, nutrisi diserap tubuh, itu jasanya usus. Usus nggak mau menonjolkan diri, menonjol sedikit jadi masalah gara-gara usus menonjol. Itu harus dipotong, harus dioperasi karena jadi wasir, ambeien, bahasa Inggrisnya the double gitu. Kenapa? Ya karena ususnya menonjol. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan diri, ini maju karena saya, ini bisa begini karena saya, ya itu orang double. Harus dipotong itu, harus dipotong. Betul. Yuk belajar ikhlas. Belajarnya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Belajar ikhlas itu begitu. Belajar dari filosofinya besi yang menguatkan bangunan. Dia nggak harus kelihatan. Toh semua orang sudah mengakui jasanya kok. Belajar dari jantung. Jasanya besar untuk tubuh kita. Tapi dia juga nggak harus kelihatan kok. Bahkan kalau bapak-bapak mau belajar dari maaf, alat vitalnya bapak-bapak itu jasanya besar loh itu. Wong yang hadir sekian banyak itu hasil karyanya dia. Tapi dia kan nggak mau menampakkan diri. Kita untup-untupi langsung mendelep. Loh. Orang yang suka menampakkan jasanya itu ya kayak orang yang suka menampakkan kemaluannya. Orang gendeng itu namanya orang gila. Belajar dari akar. Lihat itu. Pohon itu bisa tumbuh tinggi, bermodot, bermoler itu loh. Berdaun, berkembang, berbuah, itu jasanya akar. Dia dapat setoran air dari akar, tapi akar tetap sembunyi di dalam tanah. Karena akar tahu kalau dia bermetungul, loh, pohon itu mereng gara-gara apa? Akarnya metungul, menampakkan diri. Kalau nilai keikhlasan sudah mulai berkurang, mesti mereng. Apalagi akar itu metungulnya kokean, ambruk itu pohon. Organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap roboh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah sering dicontohkan, ikhlas itu pokoknya nggak pengen kelihatan, nggak pengen kedengaran. Allah yang menilai. Itu kayak kalau jenengan lagi BAB, buang air besar, the singing itu loh. Itu kan betul-betul amal yang ikhlas itu. Jangan sampai kelihatan, jangan sampai kedengaran. Berangkat yang nggak bikin pengumuman. Ada orang mau berangkat BAB nggak pengumuman. Pengumuman, aku arep ngising. Nggak ada. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jangan sampai bisa diinceng. Dipelorot, ndoprok, keran dibuka. Biar apa? Tersamarkan. Kan suara keran grojok, aman, nggak ada bunyi ceret prokotok-kotok, ceret prokotok-kotok. Itu jangan sampai kedengaran orang. Loh, walaupun keluarnya alot, ngeden ditahan. Jangan sampai kedengaran orang. Ono wong ising le ngeden, waduh, walot. Wong edan. Jangan sampai kedengaran orang. Selesai, bersih, rapi, keluar, tetap dijaga kerahasiaannya, nggak diceritakan. Ono wong bareng ngengek diceritake, mbak metu rolas kok mbak, aku mau sing 8 dawa-dawa blantong ngono mbak, sing 4 merengkel ndek, wong edian itu. Nah, saya seneng Pak Bupati ini, ya saya mengikuti jenengan Pak. Saya mengikuti jenengan, keren. Makanya di awal tadi saya panggil Ustadz. Memang bener-bener bisa ngaji dan paham agama. Bukan Ustadz urusan yang ketat-ketat. Memang paham agama betul. Jadi beliau memimpin Kabupaten Batang ini memadukan 3 kinerja. Beliau bekerja dengan keras, beliau bekerja dengan cerdas, dan beliau juga bekerja dengan ikhlas. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, ini bukan ngelem saya, tadi udah disampaikan kok. Pokoknya Batang ini langsung wet ngene. Dulu siapa yang kenal Batang? Wong Kabupaten Pecahan, nyelempet,
Pemane sing tekan bawang kono kae. Bawang masih masuk Indonesia ya. Oh ini bawang ini. Ketoro. Masya Allah. Tapi sekarang luar biasa. Karena insya Allah Pak Bupati ini pemimpin yang memberikan keteladanan. Gitu loh. Bekerja dengan keras, itu kerja pakai otot. Bekerja dengan cerdas, itu kerja pakai otak. Bekerja dengan ikhlas, itu kerja pakai hati. Prinsipnya begitu. Kerja kalau hanya pakai otot namanya kan kerja keras. Nah, kerja kalau pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja kalau pakai hati namanya kerja ikhlas. Halo? Dah. Kerja kalau hanya pakai otot namanya kerja keras, hasilnya pas. Kalau mau kerja pakai otak namanya kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Loh, gathuk-gathuk nang ngene iki angel. Ora gampang, mulane yo angel. Loh, saya ulang ya. Kalau hanya kerja keras hasilnya pas, kalau mau kerja cerdas hasilnya lebih luas, apalagi kerja ikhlas hasilnya tak terbatas. Contoh, yang kerja keras kerja pakai otot, maaf, itu kayak binatang, kayak sapi, kayak kuda, kayak kerbau, kan dia kerjanya hanya pakai otot, hanya kerja keras. Sapi bajak di sawah, kuda narik dokar, ya udah hasilnya pas. Sehari ya cuma dapat segitu, dia kerjanya hanya kerja keras pakai otot. Manusia kalau kerja hanya mengandalkan otot saja, kerja keras, hasilnya ya pas. Maaf, kerja kasar. Maaf ya, tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi ini motivasi untuk generasi muda, untuk anak-anak. Kalau kerja jangan hanya mengandalkan otot saja, jangan cuma kerja keras saja, hasilnya ngepas. Maaf, pekerja-pekerja kasar itu kan hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya ngepas sampai kiamat ya prasejahtera terus. Kalau kerja hanya mengandalkan otot. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Itu kerja profesi. Contoh, dokter. Yuk, kerjanya pakai otak. Oh, diagnosa penyakit ini, obatnya ini. Gitu, hasilnya lebih luas. Dokter itu kan tukang cubles toh. Bandingkan yang kerjanya pakai otot tok, ngebor sumur. Itu ya tukang cubles. Tukang ngebornya loh maksudnya. Suntike gedine kaya ngono. Abot melet-melet pendeng gowo-gowo. Nggone panas, awake kotor, sing dicubles alot. Brus, cerot. Ratusan kali belum ngongkeknya. Tarik, cubles nek, brus, seharian paling 200.000. Bandingkan dengan yang kerja cerdas. Ayo, dokter tadi cublesnya cilik, enteng, tempatnya sejuk, ber AC, harum, sing dicubles ya empuk. Iso mbek isik-isik. Sekali coblos jus nggak pakai ditawar. Gak ono dokter dinyangi, gak ono. Pinten Pak dokter? 700.000. Mboten saged kirang Pak. Separuh Pak nggih? Ndak ada. Loh, itu yang kerja pakai otot ngangkat batu besar-besar itu, batu kali, batu gunung, pagi sampai sore dapatnya 200.000. Yang kerja pakai otak, kerja cerdas, ngangkat batu kecil dapatnya 200 juta. Yang diangkat batu ginjal, batu empedu, itu loh. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Kiai, pernah lihat kiai ketua MUI ini kerja pakai otot, golek bekicot, nyuloh kodok, ngernet, nyereti geledekan, mikuli bongkotan, usung-usung boto? Enggak, karena kerjanya pakai hati, hasilnya tak terbatas. Gitu loh. Lihat, rumahnya bagus, kendaraan bagus, makan enak, loh, nasib bagus. Sebelah ini juga yang ulang tahunnya 8 April enggak kerja keras,
kerjanya pakai hati, nasibnya bagus. Yang lain hanya 2 juta, ini rahasia. Lah bupati mau ngasih beliau 2 juta ya malu. Berapa? Tak terbatas yang didapat sama beliau. Lihat toh kiai-kiai itu mangan yo enak walaupun dikasih orang. Loh, ning dindi yo dihormati uang, istri yo cantik. Loh, survei kalau nggak percaya, rata-rata kiai itu istrinya cantik. Ini keadilan Allah. Kenapa? Lah karena kiai itu satu-satunya hiburan di dunia cuma istri. Yang lain mungkin tontonan, tapi batang bikin tuntunan. Loh, jelas nyantai. Ayo, misalnya dangdutan, buka Polres mumet mengkondisikan anak buahnya, seluruh anggota Mapolres dikerahkan semua. Kalau dangdutan, betul Bunda? Betul ngono ae. Coba nek kayak gini, nyantai. Kapolresnya duduk manis di atas, di sebelah ketua cabang iya PKK, ketua cabang Dharma Wanita, ketua cabang tim penggerak PKK. Bu Sekda tuh kuwi. Bu Sekda, tak pikir toh tim penggerak PKK. Lah tadi aku ngomong ketua cabang tim penggerak PKK, dia ini manggut-manggut ngene. Oh Sekda, izin Bu Sekda. Belum kenal, belum pernah dapat amplop, nggak tahu saya tuh. Ini solawatan pengajian, Kapolres nyantai, duduk manis nyantai, anggota ngopi anggota. Ayo coba kalau dangdutan mumet, betul apa enggak? Ya bukan berarti saya anti hiburan, saya juga seneng kok. Seneng, tapi kan Pak Bupati ini cerdas, mana yang manfaat untuk masyarakat. Karena pembangunan itu katanya bukan hanya membangun material, tapi juga spiritual. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena gini ya, manusia, ini yang hadir manusia semua kan. Oke, sekarang saya urut dulu. Manusia itu kalau dalam Al-Quran diungkapkan dengan 4 kalimat. Semua artinya manusia, tapi konotasinya berbeda-beda. Pertama diungkapkan dengan kalimat al-insan. Ayo sama-sama. Oke, yang ikut menirukan berarti manusia, yang nggak ikut menirukan berarti bukan. Oke, saya ulang dulu. Pertama diungkap dengan kalimat al-insan, bareng. Nah, ini banyak. Yang paling mudah diingat ya dalam surah Al-Ashr, semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insan. Bapak Ibu Adik, kalau membaca Al-Quran mendapati ada kalimat al-insan, itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, zahiran wa batinan, luar dalam, manusia secara utuh, itu insan. Yang kedua diungkap dengan kalimat an-nas, sama-sama. Nah, contohnya ya qul a'udzu birabbin malikin ilahin. Nah, banyak ayatnya ya ayyuhan nas dan seterusnya. Kalau diungkapkan dengan an-nas itu artinya manusia dari segi karakteristiknya, dari segi moralitasnya, dari segi mentalnya, itu an-nas. Yang ketiga al-bashar, 1, 2, 3. Basharun, basharon, pakai bashar itu secara harfiah artinya kulit. Ini manusia dari segi kurikulum desain dan kebutuhan biologisnya. Wis mbok ngerti mbok ora, pokoknya tak omongno. Ana kurikulum desain ki apa sing diomongke kuwi. Manusia dari segi bentuk tubuh dan kebutuhan biologisnya itu bashar. Ada yang pakai Bani Adam, bareng. Kan pasti jenengan kalau baca Quran mendapati ada ayat ya Bani Adam. Itu manusia dari segi genetiknya, bahwa semua manusia berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi menyatakan kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam. Jadi sesungguhnya kita semua yang hadir di sini satu terah,
Terahnya siapa? Terahnya Nabi yang kenceng, terahnya Nabi Adam. Kita semua keluarga, setuju? Kita semuanya family, setuju? Karena kita satu terah, terahnya Nabi Adam semua. Dah pokno bisa naik. Wa adamu min turab. Dan Nabi Adam dibuat dari tanah, berarti manusia terbuat dari makanya kalau udah mati jasadnya dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku menciptakan kalian semua, ke dalam tanah aku akan kembalikan kalian semua, dan dari tanah pula aku akan bangkitkan kalian semua untuk menjalani kehidupan yang selamanya. Jadi manusia itu semuanya berasal dari tanah. Makanya guyonannya orang-orang itu, ada ibu-ibu Batang kok hobinya belanja online, belanja online. Ya mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Loh, hobinya belanja. Ada yang sukanya kredit utang, kredit satu belum beres kredit lagi. Ya mungkin dia terbuat dari tanah bank. Loh, ada orang yang sukanya ribut, senengane gegeran. Ono loh pegawai model ngono iku, ditempatkan di mana aja bikin ribut. Ada Pak Bupati, tapi nggak usah tak sebut namanya. Saya tahu ada, ditempatkan di pos mana aja bikin ribut. Ya mungkin dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ono wongi angel dijak guyu, nyaprut betutut jenggureng, paling bakale teko tanah kuburan. Ada orang itu usaha apapun nggak pernah berhasil, tani gagal, dodolan bangkrut, usaha opo ae gagal, paling terbuat dari tanah longsor. Nah, terus yang dinilai apanya? Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, secara umum manusia diberi potensi oleh Allah. Sampeyan mesti apal surate. Nanti mungkin akan jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Ini sarungnya kayak yang tak pakai ini, sarung mangga. Izin Pak Bupati, wis kadung terkenal ngono lho. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Hui. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberi dua ilham oleh Allah, diberi dua potensi, diberi dua bakat sekaligus, potensi fujuraha dan potensi takwaha. Fujur ini potensi keburukan, takwa ini potensi kebaikan. Fujur untuk mengantarkan proses pertumbuhan, takwa untuk mengantarkan proses perkembangan. Manusia itu disebut Pithecanthropus erectus. Wis gak ngerti ya wis. Wong sing diadep iki wonge ayu-ayu tapi pinter, maksudnya pinter bantah. Manusia itu makhluk yang tubuhnya bisa berdiri tegak. Satu-satunya makhluk yang tubuhnya bisa berdiri tegak itu manusia. Yang lain ya agak-agak saja, kalau suruh tegak seperti manusia enggak. Manusia ini makhluk yang tubuhnya bisa berdiri tegak, dan tubuhnya dibatasi di tengah-tengah dengan ulu hati. Ini tempatnya di tengah-tengah tubuh, ulu hati. Nah, fujur itu letaknya ulu hati ke bawah, tepatnya perut dan sedikit bawah perut. Takwa itu letaknya ulu hati ke atas, tepatnya dada dan kepala. Saya ulang, ini harus pelan-pelan karena orangnya cerdas-cerdas. Fujur ini letaknya ulu hati ke bawah, tepatnya perut dan sedikit bawah perut. Pokoknya misinya cuma perut, bawah perut, perut, bawah perut. Makanan, rabenan, makanan, rabenan, makanan, rabenan.
lemung guyu kok. Iki simbol dunia. Nah, takwa itu letaknya ulu hati ke atas, tepatnya dada dan kepala. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Ulu hati ke bawah ini isinya tuntutan. Bareng. Mana sing banter? Nah, ulu hati ke atas ini isinya tuntunan. Bareng. Eleng-eleng ya. Yang bawah ini tuntutan, yang atas adalah tuntunan. Maka manusia kalau pengen bisa berdiri tegak, jadi manusia yang baik, benar, selamat, mulia, bahagia dunia akhirat, yang bawah ya harus dijadikan bawahan, yang atas harus dijadikan atasan. Jangan dibalik. Jangan sampai yang bawah dijadikan atasan, yang atas dijadikan bawahan. Jungkir namanya. Pokok yang bawah posisikan sebagai bawahan, yang atas posisikan sebagai atasan. Atasan itu isinya tuntunan, bawahan itu isinya tuntutan. Maka dalam sistem organisasi, atasan itu tugasnya menuntun bawahan agar tuntutannya tidak nyimpang, karena bawahan itu kerjaannya menuntut. Jadi atasan jangan kaget kalau dituntut sama bawahan. Wong bawahan itu kerjaannya nuntut HE. Jadi sukanya kewajiban sedikit, HE akeh. Kalau perlu nggak usah kewajiban, dia dapat HE. Maka ketika HE terpenuhi, bawahan ini senengnya rakaruan, polai rakaruan. Nek dikendangi kayak obah kabeh, HE. Perut sama bawah perut mesti obah kabeh. Tuntutannya apa? Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Loh, lek ngono ku kecerdasan ngono. Lho nggih. Sehingga atasan ini harus dijadikan tuntunan, diisi dengan tuntunan logika, etika, estetika, syariah, akidah, akhlakul karimah. Aku ki mek ngimbangi bupatimu sing cerdas. Nanti kalau materi saya terlalu ecek-ecek ya nggak diundang lagi nanti. Loh. Tepuk tangan toh. Ngene, yo ngaji ki yo guyon tapi yo kudu ana ilmune. Trimo cengengesan tok, aku ora ngira dikanggokno karo Azahir. Mek trimo cengengesan ora ana ilmune nggo apa? Ora doyan Habib Bidin nek model yo. Kepeksa, kalaupun doyan mesti kepeksa. Hafal saya karakternya beliau. Kalau nggak ada ilmunya buat apa? Lah iyalah, makanya kita awet. Manusia jadi baik itu karena mengikuti atasan, mengikuti tuntunan dada dan kepala. Manusia jadi rusak, jadi bejat itu karena menuruti tuntutan. Coba. Orang jadi nakal, orang jadi jahat, orang jadi bejat, itu sumbernya adalah perut dan bawah perut. Betul? Mabuk-mabukan, ya nuruti perut dan bawah perut. Sampai terjadi pembunuhan, itu sumbernya ya perut dan bawah perut. Sekali lagi, sampai yang membatalkan puasa itu kan ya perut sama bawah perut. Secara syariat, kan yang membatalkan puasa secara syariat kan makan, minum, seks, perut dan bawah perut. Telu. Ngeleh ngelak karo loh kok aja seru-seru lho. Sing batalke poso secara syariat kan mek kuwi to, perut sama bawah perut, makan minum seks, telu, ngeleh ngelak ngonoan wek. Ya itu memasukkan atau kemasukan atau dimasuki 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembok-gembok kenceng. Ya cuman itu. Pokok manusia hidup kalau nuruti bawahan ini, nuruti tuntutan, mesti bejat, mesti sesat. Sehingga harus dituntun sama atasan. Dada dan kepala. Di dada ada hati untuk berzikir, di kepala ada otak untuk berpikir. Allahumma sholli ala Muhammad.
Karena manusia ini kan berada di antara dua ekstremitas, understand? Loh, ekstremitas malaikat dan ekstremitas setan. Oke, jadi taruhlah yang sebelah sini malaikat, yang sebelah sini setan. Nah, tengah-tengah itu manusia. Contoh bro, contoh. Loh, manusia ini kan posisinya berada di tengah-tengah antara dua ekstremitas, sekali lagi ekstremitas malaikat dan ekstremitas setan. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, selalu baik, nggak ada buruknya. Allah menciptakan makhluk namanya setan, selalu buruk, nggak ada baiknya. Nah, tengah-tengah itu kita manusia. Jadi menungso iki ya rodok malaikat, ya rodok sing banter. Menungso iki ya rodok malaikat, ya rodok mbuh kuat unsur malaikate, mbuh luweh menonjol unsur setane. Halo. Loh, kalau lebih menonjol unsur malaikatnya dadi apik. Lelek luweh kuat unsur setane dadi elek. Jawab, nek gak dijawab wes sing banter le jawab. Yang kenceng jawabnya. Bapak Ibu sudah pernah ketemu malaikat? Belum. Bapak Ibu sudah pernah ketemu sama setan? Belum. Bapak Ibu sudah pernah melihat malaikat? Belum. Sudah pernah melihat setan? Belum. Bapak Ibu, adik-adik, Mas Mbak sudah pernah jadi setan? Manusia itu kalau sudah jadi setan bisa lebih setan daripada setan asli. Tak baleni, tak baleni. Pengumuman manusia kalau sudah jadi setan hanya sendiri memperkosa iki lho, nganggo bahasane JTV nganyelke, JTV mengipik-ipik nek JTV. Astagfirullah. Enggak ada. Tapi kalau Pak D manusia mengonoan ponaknya sendiri ada apa enggak? Masya Allah, anaknya sendiri aja di ngonoan no. Itu manusia yang sudah jadi setan. Naudzubillah. Loh, sebejat-bejatnya setan, setan cukup toleran, setan cukup tahu diri, setan cukup sadar diri. Artinya setan nggak mau ngerebut jatahnya manusia. Setan nggak mau ngerebut jatahnya manusia. Degan jatahnya manusia. Setan nggak mau minum, ndak itu bukan jatahku. Jatahnya Baby Din. Moh setan, moh, mbok tuh ono moh. Bukan, aku cukup sadar diri, aku cukup tahu diri. Ngono jare setan. Loh, sate jatah manusia, setan mau ngerebut. Pokoknya nek wis iku jatah menungso, setan mau ngerebut. Tapi manusia saking rakusnya, saking serakahnya, jatahnya setan sek disikat. Udah dikasih tahu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamr, minuman keras, minumannya setan. Lu sek diombe kok karo menungso. Lah nek minumane setan mbok ombe, setane mbok kon ngombe apa, he? Duh, bahkan ini maaf ya, nggak semua setan itu jelek. Ada loh setan yang baik. Duh, ada setan yang baik, setan yang tidak menyesatkan, justru malah mengingatkan. Orang yang tadinya lupa Allah, lupa akhirat, jadi ingat Allah, jadi ingat akhirat. Setan apa itu? Contoh, mak lampir, ninip, wewek, kuntil, sundel. Setan api itu setan yang mengingatkan, nggak menyesatkan. Banyak orang yang sama sekali nggak pernah menyebut nama Allah, nggak pernah dzikir, nggak pernah sholawat, nggak pernah doa. Begitu ketemu setan model ngono langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ketemu gendruwo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, aku seneng ada setan-setan seperti itu. Itu setan yang baik, setan yang mengingatkan. Nggak bahaya setan kayak gitu, apik. Yang bahaya itu setan yang menyesatkan, yang merasuki jiwa kita, mengalir seperti darah dalam tubuh kita,
kemudian membentuk karakter dan kepribadian kita. Akhirnya nggak mau menerima nasihat, nggak mau menerima kebenaran. Wah, itu setan yang bahaya. Dan setan itu kalau sudah merasuki tubuh manusia, kalau sudah merasuki jiwa manusia, kekuatannya berlipat-lipat. Setan jadi sakti. Wes mbok wacake surat Ikhlas orang ngira mempan, apa maneh surat ora ikhlas. Lho lek wis ngono kuwi setan mbok wacake ayat kursi ora mempan, wis tambahi sak ayat mejane, ayat lemari, ayat jendela. Sakti setan nek wis ngono iku. Hati-hati ya. Halo? Halo? Bayangane sampean setan sing model serem-serem ngono iku to. Le. Dalam tubuhmu itu ada setannya. Wong Nabi menyatakan ya jeri majrad dam. Mengalir seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Nah, karakternya setan itu dua. Terakhir iki, bar iki karakter diem. Karakternya setan itu dua. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Satu, menyebabkan permusuhan dan kebencian. Siapa saja yang menyebabkan permusuhan dan kebencian berarti setan. Apa saja yang menjadikan permusuhan dan kebencian berarti sing kenceng. Apa saja, siapa saja, apapun namanya, apapun sebutannya, kalau menyebabkan permusuhan dan kebencian berarti dia sudah menjadi dutanya setan. Iya, memang iya kok, apapun namanya, pokoknya yang menyebabkan al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Kemudian yang kedua, wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah, wa anis shalah, menghalangi kalian dari salat. Halo? Apa wae sing menghalangi zikir, menghalangi sholawat, menghalangi kalimah-kalimah thayyibah, setan. Mencegah salat, setan. Hati-hati, apapun itu namanya. Ya Allah, sampeyan sering kadang dirasuki setan. Kurang adzan lho. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono iku terus, lho. Jam piro ya mene kok wis adzan? Gak berangkat. Engko sik waktu nentek. Setan. Halo? Halo? Ya Allah, paham apa ndak ini? Nah, dunia makin canggih, setan juga makin canggih. Ada setan yang sangat canggih, yang semua tangan sudah pegang, bisa beroperasi di mana saja, bentuknya gepeng, kotak, namanya setan. Bukankah gara-gara itu, maaf, masjid, musola, sholat jamaahnya jadi sepi? Bukankah gara-gara itu Al-Quran jadi jarang dibaca? Halo? Betul? Bukankah gara-gara itu banyak anak yang tidak mengindahkan perintah orang tuanya? Hati-hati loh. Gara-gara itu mau sholat jamaah nggak jadi, wong saya utak-utak HP. Mau tahajud nggak jadi, wong saking lamane utak-utak HP sampai ketiduran, ngeloni HP sampai rakober ngeloni bojo. Gara-gara itu pula banyak yang sholat subuhnya kesiangan karena dini hari 7:30 baru tidur, 7:30 baru fardhu subhi rakaat ini kerinan lillahi ta'ala. Dan ada setan yang bentuknya kotak lebar, ada kotak lebar, ada. Loh, orang mau tahajud nggak jadi, orang mau qiyamul lail nggak jadi, gara-gara setan semifinal champion. Loh iya kok, udah habis wudhu, bawa sajadah, mau sholat, ditegur sama penyiarnya, pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Sajadah dilempar, sami'na wa ata'na, ndoprok. Ada setan yang namanya Inter Milan. Loh iya. Halo? Apalagi MU wis karuan, Red Devils. Namanya aja setan merah. Beneran ini. Nah, jangan dikira kalau di majelis kayak gini nggak ada setannya. Setan itu juga kelas-kelas. Setan punya lembaga-lembaga. Jadi dia bagi tugas.
Yang menggoda orang kelas atas, setan kelas atas. Yang menggoda orang kelas bawah, setan kelas bawah. Tapi insya Allah yang hadir di situ nggak digoda setan. Soalnya bolone. Kan sesama setan dilarang saling menggoda. Yang goda sampean, ini tadi setan bisiki sampean gini, udah nggak usah berangkat. Sampean dari rumah itu udah digoda sama setan supaya nggak hadir di sini. Dibisiki sampean, ora usah mangkat, ngopo ngrungokke Anwar Zahid ngoceh, ngrungokke Habib Bidin nyanyi, lha wong ngoceh karo nyanyi kok mbok tekani. Ngono dibisiki sampean. Dibisiki sampean, ra usah mangkat. Tapi nyatanya sampean lolos. Apa setan berhenti? Ndak, melu mrene setane. Rondok lemu kok setane. Lambine ireng. Loh. Setannya ikut ke sini. Tadi di rumah dibisiki udah, diprovokasi, nggak usah berangkat, ngapain? Paling di sana yang ngrungokke Anwar Zahid ngoceh, Habib Bidin nyanyi, lha wong ngoceh ambek wong nyanyi kok mbok tekani. Setan. Wong ngaji karo sholawatan dianggap ngoceh ambek nyanyi. Kenapa? Ya karena memang hatinya sudah dikuasai setan. Ngono, sampean lolos berangkat ning kene, setan nggak berhenti. Nah, terus setan menclok di lambemu. Akhirnya kamu nggak dengerin aku, malah ngerasani aku. Iya, aku ceramah kono ngomong ke aku. Wih lo, wongnya kipas-kipas wih lo. Nah, setan yang bisiki Habib Bidin beda. Lek sampe anak dilarang berangkat gak oleh mangkat, Habib Bidin malah dibisiki, kono gendang mangkat engko entuk duit. Ayo mangkat, kandel iki sing ngundang bupati. Ayo kandel. Wong aku yo dibisiki ngono. Biasane kok dan ramil kalau Kapolsek teko mesti nambahi biasane. Ayo Dek ndang, wong ning kabupaten liyane nambahi mosok Batang ora. Ayo mangkat. Yo Kapolres ora nambahi geser Papua kok. Ngono wis. Ngono. Aku mau dibisiki ngono. Kono gendang mangkat sampai aku istirahat ning hotel lho, Rasido diobrahi karo setane. Kono Habib Bidin wis teko. Kono nang mangkat. Padahal aku capeknya Masya Allah 10 hari lebih. Beliau dari Taiwan, saya dari Kaltim. Saya ke Taiwannya nanti bulan 7. Dulu kami bersama, sekarang udah jalan sendiri-sendiri. Wes roh dalane aku ditinggal. Rong roh dalane aku digandeng ae. Roh dalane ucul. Korea budal dhewe, Taiwan budal dhewe, Hong Kong budal dhewe. Padahal sing ngenalno luar negeri ya iki. Roh dalane tinggal dhewe. Ndek, aku istirahat no hotel dulu langsung diobrak. Kono nang mangkat. Dandem teko, Kapolres teko, entuk tambahan. Bisikane ngono setan. Loh. Rasang guyu dan iki guyon tapi ya dipikir ngono. Meneng oke. Yo guyon tapi dipikir. Setan yang goda bupati. Beda lagi gayae. Pak Bupati dibisi. Ayo Pak, meneng ora antemi pisan kok. Loh, Pak Bupati biar antisipasi, tak dudono rahasia. Iki info pusat iki. Setan sing nggodha bupati ki yo ngene. Ayo Pak Bupati nang setempel tanda tangan. Lumayan 30%. Ayo modal nggo pilihan urung balik. Ayo cepet. Aman. Biasane nek bar OTT KPK malah aman biasane. Ayo gek nang eret-eret cetok. Lah kok eret-eret cetok tenan jere setan. Yes. Ngono. Ayo Bupati, Batang iki mau jadi kota industri. Ayo. Tanda tangan. Programnya akeh. Ngono setane.
anak buah setan guyang-guyu nang guri. Estu Pak Bupati niku estu. Lah niku jenengan mboten krasa nek dibisiki. Pokoke ning ati ki modele sengkring ngono. Kapan meneng to iki? Iki SGD Singapura dolar. Ngono Pak Bupati, rayuane setan emas. Aku tahu soalnya. Kesal bisa niku. Asli. Ijen, setan sing nggodha Pak Ndandim beda meneh. Ono proyek koperasi desa Merah Putih. Tak kasih bocoran dan izin dan ora usah kaget, saya udah kayak gini dan hati-hati, betul itu dan. Lah satu kabupaten Batang lo berapa desa? Satu desa satu koperasi. Anggarannya berapa? Ayo, belum lagi MPG.